Qalansuwatun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali mendatangi rumah Allah ini. Selain kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan salat subuh secara berjamaah, sejenak setelah pelaksanaan ibadah salat ini duduk bersama untuk melanjutkan acara setelah subuh. Seperti biasa, saya menjelaskan beberapa ayat sehubungan dengan penjelasan ayat-ayat di dalam surah An-Nur. Ayat yang akan kita sampaikan, kita bacakan, kita jelaskan pada pagi hari ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ankihu al-ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Jadi ala wazni af'al, angkaha, artinya nikahkanlah, bukan wangkihu. Kalau wangkihu maknanya apa? Tazawwaju. Kalau wa angkihu maknanya zawwiju, nikahkanlah. Kalau wangkihu maknanya apa? Menikahlah. Jadi banyak yang biasa terdengar tidak jelas wangkihu atau wa'angkihu. Di sini adalah kata nikah. An-nikah itu bisa berarti al-aqd, artinya akad. Bisa berarti al-wata', maknanya al-jima'. Semuanya ada contohnya di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada menggunakan sighatul amr, wa ankihu faminal mukhatab. Siapa yang disuruh? Nikahkanlah. Siapa yang disuruh? Menikahkan. Yang disuruh itu adalah ya kita secara keseluruhan. Suruh nikahkan. Al-ayama itu jamak min al-ain, bimakna al-mar'ah allati laysa laha zawj, war-rajulu alladhi laysa lahu zaujah. Orang yang tidak punya pasangan. Jadi kalau orang tidak punya pasangan, secara umum ya perintah kepada semuanya. Kalau lihat ada orang tidak punya pasangan ya dinikahkan. Tetapi secara khusus adalah al-auliya. Karena
pernikahan itu nanti dikatakan sah kalau dinikahkan oleh siapa? Walinya. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi secara khusus. Yang juga kaitannya dengan wassalihina min ibadikum wa imaikum, itu adalah kepada para tuan yang mempunyai budak. Jadi juga ditujukan kepada mereka, budak-budaknya yang tidak punya pasangan. Di dalam hal pernikahan banyak hal terkait dengan ini dan dijelaskan secara rinci dalam buku-buku fikih. Terkait juga dengan hukumnya. Ya, hukum menikah apa? Ya, secara umum adalah sunnah. Dan Nabi mengatakan setelah kaitannya ada sahabat tidak ingin menikah, maka Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ada juga yang mengatakan itu wajib berdasarkan hadis ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikah. Fa innahu, karena menikah itu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Orang kalau menikah tentu dia sudah menjaga pandangannya. Ya, jadi kalau suatu saat dia terfitnah dengan orang lain, wanita lain, maka dia segera pulang ke rumah, mendatangi siapa? Istrinya. Nah kalau nggak punya istri bagaimana? Aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Lebih yang bisa menjaga kehormatan. Fa illam yastati fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Orang tidak bisa menikah, ya menahan diri. Dengan cara apa? Banyak berpuasa. Nah, berpuasa ini bisa menjaga gejolak dari keinginan hawa nafsu. Secara rinci ya dibaca saja di buku-buku fikih. Kadang mereka menggolongkan itu menikah hukumnya wajib. Jadi mengatakan menikah hukumnya sunnah. Kadang menikah juga hukumnya makruh. Bahkan kalau ada juga kalau orang dengan bentuknya seperti ini, golongannya seperti ini, maka hukumnya haram. Di antaranya bahwa kalau dia punya kemampuan menikah, tetapi meyakini kalau dia sudah menikah akan menzolimi pasangannya, maka dia hukumnya apa? Haram. Itu di antaranya. Tujuan menikah itu tentu maksudnya adalah supaya punya keturunan. Jadi orang menikah supaya punya apa? Keturunan. Nabi mengatakan tazawwaju al-walud. Walud min kalimat walad. Yang banyak keturunannya. Dari mana bisa dilihat? Bisa dilihat dari ibunya atau bisa dilihat dari bibinya, dari saudara daripada saudara perempuan ibunya. Punya keturunan banyak atau tidak. Bahkan di beberapa
pesantren itu ada secara khusus buku membahas tentang itu. Dia hanya pedomannya kepada apa? Wajah dan telapak tangan. Berdasarkan itu hadisnya Aisyah tentang Asma. Innal mar'ata idza balagatil mahid lam yasluh an yura minha illa hadza wa hadza wa asyara ila wajhihi wa kaffihi. Sehingga dengan demikian ada orang mengarang buku hanya bisa melihat wajahnya, ini haidnya teratur, ini orang banyak keturunannya, ini dilihat telapak tangannya, posisi bentuk tangannya seperti begini. Itu ada juga yang menulis. Tapi pada prinsipnya intinya itu bahwa orang apa? Nabi mengatakan tazawwadu al-walud wa tanasalu fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Jadi Nabi akan bangga dengan umatnya yang banyak nanti di akhir. Lebih banyak daripada umat-umat atau pengikut para nabi terdahulu. Kembali wa ankihu al-ayama minkum. Jadi orang-orang yang tidak punya pasangan itu dinikahkan. Ya, dinikahkan. Karena ini kaitannya dengan yang terdahulu sudah membahas tentang hukum zina. Ya. Hukum an-nazar ilal ajnabiyat. Melihat ke wanita yang bukan mahramnya. Nah, untuk menjaga seperti itu, maka menikah. Orang yang tidak punya pasangan dinikahkan. Nah, pernikahan ini tentu harus apa? Harus sesuai dengan aturan agama. Harus sesuai dengan aturan agama. Termasuk dalam hal ini orang yang punya budak laki-laki, budak wanita. Tapi di sini disebutkan was-salihina min ibadikum wa imaikum. Kata-kata as-salihin di sini adalah al-mu'minin. As-salah bermakna al-iman. Jadi kalau budaknya tidak mukmin, ya tidak perlu dipikirkan untuk dinikahkan. Tidak dinikahkan. Jadi tuan-tuannya itu punya tanggung jawab menikahkan hamba sahayanya kalau hamba sahayanya itu adalah mukmin atau mukminah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi. Ini targhib namanya. Motivasi, mendorong supaya orang apa? Orang mau menikah. Jangan karena kekurangan harta, jangan karena sebab kefakiran sehingga pernikahan itu tidak bisa dilangsungkan. Kalau orang zaman sekarang tidak demikian. Tidak semuanya tentunya. Kalau ada orang datang melamar putrinya, ditanya dulu, sudah sarjana atau belum? Sudah bekerja atau belum? Alhamdulillah sudah. Berapa gajinya? Sudah punya rumah atau tidak? Berapa simpanannya? Padahal tidak seperti itu. Dalam hadis, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jadi kalau ada seseorang melamar dan kamu menilai agamanya bagus, akhlaknya baik, maka terimalah lamaran itu.
Tidak mengapa kalau kemudian dari sisi agama, akhlak, beberapa pertimbangan dikaitkan dengan anaknya umpamanya punya apa? Punya syarat-syarat lain, syarat-syarat tambahan. Karena kita mengkisahkan ada orang datang melamar putri seseorang. Ya. Orang tuanya akhirnya mempertemukan keduanya, itu namanya nazar. Ya, untuk dinilai ini anaknya yang akan dinikahkan, dia merasa cocok gak dengan yang akan menikahinya. Jadi ketika dipertemukan tentu tidak dibiarkan berdua, dia tetap didampingi namanya. Nah itu anak yang perempuan itu bertanya. Di antara pertanyaannya itu diantaranya adalah sudah hafal Quran? Tidak. Sudah berapa juz yang kamu hafalkan dari Al-Quran? Saya tidak menghafal 1 juz pun, tetapi saya menghafal beberapa surah pendek. Tapi yang jelas insya Allah saya adalah orang yang baik. Akhirnya diterima dia. Yang perempuan bagus kalau begitu termasuk orang yang baik. Setelah menikah kemudian apa? Nah, yang perempuan mengatakan, ya kan tadinya juga dia tanya sama yang calon suaminya, kalau kamu sudah hafal berapa? Saya sudah hafal juz 30. Saya sudah hafal juz 30. Akhirnya yang perempuan menerima dan menjadilah suami istri. Setelah menjadi suami istri, istrinya mengatakan, kenapa kita tidak menghafal Quran saja? Nanti saya setor kepada suami nyetornya kepada istri, bergantian. Murojaahnya juga begitu. Nah, bergantian. Setelah beberapa waktu, akhirnya keduanya khatam. Ada acara munasabah yang diadakan oleh mertuanya yang laki-laki, mertuanya. Artinya orang tuanya yang perempuan. Waktu itu sudah ada anaknya. Di satu keluarga datang dia ke mertuanya. Ketika sampai di situ acaranya ingin menyampaikan berita gembira bahwa alhamdulillah dirinya dan istrinya sudah hafal Al-Quran. Mertuanya kaget, tapi tidak memberi jawaban. Menantunya ini dibawa ke kamarnya dahulu, istrinya sekarang bawa ke kamarnya. Dilihatlah di dindingnya, ternyata istrinya itu bukan hanya sudah hafal Al-Quran, tetapi dia sudah punya sanad qiraat asyarah. Bagaimana seorang istri memotivasi suaminya akhirnya dia bisa hafal Quran? Kan dia bisa saja mengatakan bahwa saya ingin suami saya juga hafal Quran. Tetapi bagaimana caranya dan dia belum hafal Quran, akhirnya dia tidak berbohong. Awalnya hanya mengatakan bahwa saya sudah hafal juz 30. Sekalipun dia sebenarnya sudah hafal 30 juz. Boleh-boleh saja syarat-syarat seperti ini sebagai tambahan. Kalau kemudian ini dianggap bahwa ini adalah kesetaraan. Jadi janganlah kefakiran itu jadi apa? Jadi sebab. Ya, harus dilihat dari sisi agama. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan tunkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi dengan 4 apa? Pilihan. 5 liha karena hartanya. Mungkin orang mengatakan ya tidak terlalu cantik lah, tetapi kan dia orang kaya raya. Paling tidak kalau saya sudah jadi suaminya, saya sudah bisa bawa mobil.
Wali hasabiha, nah keturunannya, ya tentu cari keturunan yang baik. Wali jamaliha, karena kecantikannya. Wali diniha, karena agama. Nabi mengatakan apa? Ya bukan berarti tidak boleh memilih karena cantiknya. Tidak, tetapi kalau kemudian pertimbangannya itu adalah agama kurang, ya, cantik tetapi tidak pakai kerudung. Fazfar bizatid din, pilihlah karena agama. Taribat yada, kamu akan selamat. Kalau hanya dilihat dari sisi hartanya, oh ini ke orang kaya raya ini, tiba-tiba bangkrut. Tiba-tiba mertuanya terlibat korupsi, harus dimiskinkan. Jadilah orang miskin. Kemarin saya pilih anaknya karena kaya, sekarang orang miskin. Tercelah lagi di masyarakat. Wali hasabiha, untuk apa keturunan kalau tidak ada agama? Tidak ada akhlaknya. Itu kabilah yang paling mulia, itu adalah kabilah Quraisy, ya atau tidak? Tapi Abu Lahab itu orang Quraisy atau bukan? Quraisy. Sekalipun dia Quraisy, tetapi dia kafir. Tidak ada nilainya. Itu wali hasabiha. Jangan kemudian akhirnya orang mencari, wah keturunannya bagus nih, ya. Keturunannya Fettah, ya. Andi, ya. Gak ada agamanya. Setelah jadi menantunya, mertuanya gak pernah sholat. Mertuanya selalu main apa? Main judi. Apa artinya? Wali jamaliha. Karena kecantikan itu ada batas. Ya, ada batas. Wow, cantik. Dia pilih karena kecantikannya. Akhirnya setelah menjadi istrinya senang apa? Senang tajmil, ya, apa? Menghias. Maka dibelilah beberapa alat-alat perhiasan, ya, untuk memoles badannya. Ternyata alat perhiasan yang dibeli itu palsu, menyebabkan wajahnya rusak, tidak cantik lagi. Umpamanya. Jadi apa? Kira-kira mau pilih apa? Udah nggak cantik. Dahulu dia dipilihnya cantik, sekarang sudah tidak cantik. Paling tidak kalau semakin lama dia semakin apa? Semakin tua. Kalau di dunia ini semakin lama semakin tua, semakin tidak cantik. Ada dahulu kisahnya, ceritanya kiai saya. Jadi ada santri di saat berlibur, dia berlibur dengan temannya. Ketika berlibur dengan temannya, dilihat di dinding itu ada foto wanita cantik sekali. Nah, ketika temannya masuk, di saat dia keluar, nah itu kelihatan temannya itu memperhatikan itu foto. Dikira itu adalah adiknya. Lalu kemudian keluar neneknya. Neneknya mengatakan, itu foto saya ketika masih muda. Nah itu. Jadi namanya kecantikan itu tidak apa? Nah, tidak abadi di dunia. Beda nanti kalau di surga. Kalau di surga yang laki semakin ganteng, yang perempuan dari waktu ke waktu semakin cantik. Nah, itu surga itu. Kalau dunia tidak seperti itu. Maka dalam hal ini janganlah karena kefakiran itu penyebab tidak bisa dilangsungkan pernikahan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Sudah janji dari Allah, kalau dia fakir Allah akan mencukupkan, bukan membuat dia kaya, bukan. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi menyampaikan kesulitan yang dihadapi. Maka setelah menyampaikan itu, Nabi mengatakan, menikahlah.
Akhirnya dia menikah. Setelah dia menikah, ternyata kehidupannya semakin sulit. Kalau kemarin hanya dia pikirkan dirinya sendiri, sekarang sudah berdua, semakin sulit rasanya. Akhirnya gak lama kemudian datang kepada Nabi lagi. Saya sudah menikah ya Rasulullah, tapi justru semakin sulit. Apa kata Nabi? Menikah lagi. Akhirnya menikah lagi. Ketika sudah menikah yang kedua kalinya, tentu lebih berat lagi. Yang satu saja sudah berat, apalagi sudah tambah dua. Datang lagi kepada Nabi. Wah, ini saya sudah menikah, sudah 2 istri ini. Ya, semakin berat rasanya. Apa kata Nabi? Menikah lagi. Nah, ketika menikah yang ketiga kalinya inilah kemudian Allah memberikan apa? Memberikan kemudahan di dalam rezeki. Jadi di dalam menikah itu sudah ada itu sudah. Maka di dalam hadis Nabi mengatakan salah satun hakun 'alallahi aunu. Ada tiga golongan, 3 orang, 3 golongan yang Allah pasti akan bantu. Yang diantaranya yang 3 itu an-nakihu idza arada al-afaf. Orang yang menikah tetapi dengan maksud ingin menjaga kehormatannya. Jadi orang kalau sudah menikah secara langsung dia akan apa? Allah sudah beri janji. Ya, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Allah akan mencukupkan. Karena apa? Ketika dia sendirian, dia termasuk miskin. Hanya bisa menghayal. Ya. Kalau dia belum punya pasangan kan menghayal saja. Menghayal dia. Miskin. Menghayal. Tapi kalau ada sudah pasangannya, dia nggak perlu menghayal, sudah ada di samping. Nah, berarti sudah ada kecukupan baginya. Dan kalau sudah ada istri, ada pasangan, nanti kelak punya anak, tentu dia tidak akan tidur-tiduran. Kalau hanya sendirian, habis sholat subuh tidur dia. Beda kalau kemudian dia sudah punya pasangan, setelah punya istri, punya anak, pagi-pagi sudah bekerja. Nah, itu punya motivasi, bergerak dia. Kalau enggak tidak bergerak, bagaimana bisa memberi nafkah kepada istri? Bagaimana bisa memberi nafkah kepada anak? Itu ada. Kalau sudah punya istri, pasti dia akan bekerja. Itu namanya apa? Nah, karena ada sebab, artinya ada musabab. Jadi dari itu kemudian dia termotivasi untuk terus bisa bekerja agar bisa memberi nafkah kepada, bukan menunggu maksudnya. Hadis ini juga orang menikah sudah tunggu aja, nanti Allah akan menurunkan atau akan mengirimkan malaikat supaya malaikat mengantarkan kepadanya emas atau dolar, ya. Bukan begitu. Tetapi dengan menikah orang akan apa? Akan termotivasi, terdorong untuk terus mau bekerja untuk mencari nafkah. Sehingga mencari nafkah itu termasuk apa? Amal ibadah. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'ur rizqi. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dalam hal memberi rezeki urusannya Allah. Ada yang dimudahkan, ada yang sedikit dibatasi. Ini sudah hal yang biasa, bahwa ada yang kaya, ada juga yang miskin. Tetapi tidak berarti tidak ada rezekinya. Yang miskin selama dia masih hidup berarti masih ada rezekinya. Allah menjamin, bukan hanya manusia, semua makhluk itu adalah ditanggung rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah menanggung rezekinya. Apapun makhluk manapun
apapun itu akan ditanggung oleh rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasi' alim, ya, maha mengetahui hambanya ini perlu diberi rezeki. Makanya kalau kemudian ada istilah begini, kalau orang tidur siang namanya qailulah. Ya, qailulah itu dari kata qalil, artinya istirahat sebentar. Enggak 1 jam, enggak 2 jam. Orang tidur siang sampai berjam-jam. Ya, setelah zuhur tidur, nanti bangun kalau mendengarkan azan asar, ya. Panjang sekali tidurnya. Padahal maksudnya qailulah, hanya sebentar. Maksudnya itu supaya membantu di dalam melaksanakan sholat malam. Qailulah. Kalau tidurnya setelah asar namanya ailulah. Ail artinya penyakit. Orang kalau tidur setelah asar itu bisa penyebab terkena penyakit. Karena ini sudah diteliti. Jadi di saat-saat matahari sudah menjelang terbenam itu ada peristiwa yang tidak cocok di saat orang tidak dalam keadaan beraktivitas. Itu diteliti oleh orang ilmuwan. Apa yang disampaikan itu? Ada kalau orang tidur setelah subuh namanya hailulah. Jadi qailulah, ailulah, hailulah. Ini kata hail, pembatas. Artinya orang kalau tidur setelah subuh itu akan terbatas rezekinya, terhalang rezekinya. Malaikat pada datang mau membagi rezeki, ternyata akhirnya apa? Yang didatangi tidur, udah tinggalkan saja. Makanya orang kalau bersedekah itu tidak berkurang rezeki. Ya, orang semakin bersedekah semakin banyak rezekinya. Allah sudah menjamin, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kamu nafkahkan, apa kamu infakkan, Allah pasti akan mengganti. Dan Allah kalau mengganti tidak mengganti satu diganti satu. Kalau kita memberi 1, Allah menggantinya 10, menggantinya 700. Bahkan lebih dari itu. Tergantung situasinya yang orang yang memberi nafkah, memberi infak. Tetapi sedekah yang paling bagus itu adalah saat subuh. Nah, kalau orang kemudian bersedekah setelah subuh bersedekah, berdoalah kepada Allah. Apa yang menjadi hajatnya? Insya Allah Allah akan mendengar. Allah akan mengabulkan. Wal yasta'fif. Ya, ada ayat berikut. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Orang tidak mampu menikah karena belum ada kemampuan untuk itu. Maka hendaklah dia menjaga apanya? Menjaga kehormatannya, tidak mengerjakan atau melakukan perbuatan zina. Nah, ini adalah jawaban bahwa yang namanya nikah mut'ah itu ini dalil bahwa nikah mut'ah tidak dibolehkan, dilarang, bahkan Nabi sudah melarangnya sejak setelah perang Khaybar. Itu adalah salah satu di antara dalilnya ini wal yasta'fif. Kalau kemudian akhirnya orang dibolehkan nikah mut'ah itu artinya nikah kontrak. Oh, ingin sekali, bisanya hanya 1 hari atau satu minggu, ya, ketemu dengan orang umpamanya. Nah, itu tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dalam hal pernikahan. Maka hendaklah orang menjaga kehormatannya kalau dia belum mendapatkan kemampuan untuk menikah. Wal yasta'fif alladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Kemampuan, ya.
belum punya harta. Saya belum menikah, belum punya biaya. Boleh. Bisa diundur. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memberikan kepadanya kemampuan harta untuk menikah. Saya tidak bisa menikah karena belum ada waktu. Masih kuliah, masih belajar. Gak ada waktu untuk menikah. Karena saya tidak bisa sibuk dengan pernikahan di saat saya juga sibuk belajar. Boleh. Hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai dia selesai punya waktu untuk menikah. Ada orang, saya belum menikah karena saya sudah ada biaya, tetapi pasangan yang saya cari belum ketemu. Sesuai dengan sunnah Nabi, bahwa sesuai dengan anjuran Nabi, carilah orang yang agamanya bagus. Nah, ini ada banyak perempuan. Pernah kita sampaikan bahwa manusia di atas bumi ini jumlahnya 8 miliar. Yang laki-laki itu 1,2. Sisanya perempuan. 1,2, 35% itu usianya 60 ke atas. Belum lagi orang yang namanya terlibat LGBT ya, dan lain sebagainya. Jadi akhirnya perbandingannya 1,8. Jadi 1 laki-laki 8 perempuan. Itu masih sedikit. Karena Nabi mengatakan bahwa nanti di akhir zaman itu perbandingannya 1:50. 1 laki-laki 50 perempuan. Karena perbandingannya sedemikian berat, semakin besar, maka laki-laki jadi kejaran. Sampai membuat tempat itu di tempat yang tinggi. Karena di bawah itu sudah berkerumun perempuan-perempuan. Itu nanti di akhir zaman. Dan sekarang kan sudah 8. Nah, kalau kemudian dia belum bisa menikah, karena apa? Karena dia sendiri yang tahu dirinya. Orangnya ganteng, ya, punya usaha, sudah ada penghasilan. Waktu tidak menjadi masalah. Kapan saja dia bisa menikah. Tetapi ada sesuatu yang membuat dia belum berani untuk maju menikah. Ya, biasanya laki-laki paham. Maka kondisi seperti begini, janganlah dia menikah. Sampai Allah hatta yughniyahumullahu min fadli, sampai Allah memberikan kesehatan yang prima untuk. Sebab kalau dia menikah nanti yang tersiksa adalah istrinya. Nah, ini sudah menikah ganteng-ganteng, orangnya kekar, ya. Tapi ya kita hanya tidur-tiduran saja. Nah, ini namanya wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min. Nah, setelahnya itu adalah hukum lain. Walladzina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ini adalah kaitannya dengan mukatabah. Mukatabah itu artinya hamba sahaya itu mengusulkan kepada tuannya kalau dia ingin merdeka. Tapi dengan syarat apa? Dia memberikan tebusan kepada tuannya. Oh, maka tuannya ini tidak boleh menghalang. In alimtum fihim khaira. Kalau kamu melihat bahwa hamba sahayamu ini orang yang bisa dipercaya. Dipercaya apa? Dipercaya. Nah, kalau dia mau bebas, ya kamu boleh kerja. Kamu kalau mau kerja di mana? Oh, kerja di sana. Berapa gajinya? Sekian. Oh, sehari sekian. Oh, kalau boleh. Nanti dalam 1 bulan kamu bisa mencicil dan lain sebagainya. Dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bisa memenuhi ketentuan, kamu sudah boleh apa? Sudah boleh bebas. Nah, itu boleh. In alimtum fihim khaira. Kalau melihat bahwa hamba sahaya ini punya kesempatan
dan punya kejujuran untuk itu. Punya kesempatan untuk kerja, punya kejujuran untuk membayarkan apa yang menjadi kesepakatan antara dirinya dengan tuannya. Tapi di sini wa atuhum mimmalillahi allazi atakum. Di sini ayat ini menjelaskan bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fi. Semua ini. Jadi apa yang di dunia ini milik Allah. Kita ini hanya dititipkan saja. Inna dunya hulwatun hadirah. Dunia ini kalau dipandang manis ya. Kalau dirasakan enak. Semuanya ada di situ. Dari pandangan dan dari zauq. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun. Ini ayat ini menjelaskan apa? Bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah titipan. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kaitannya hukum berkaitan dengan antara hamba sahaya dengan tuannya. Kalau hamba sahayanya ingin merdeka dengan syarat memberi pajak atau memberi tebusan kepada tuannya, itu boleh selama tuannya melihat memang memungkinkan. Mungkin dia bisa kerja, mungkin dengan gajinya dia bisa mengansur untuk menebus dirinya. Wala tukrihu fatayatukum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtagu aradal hayatid dunya. Itu di Madinah sebelum hijrah, Nabi hijrah, itu orang-orang yang punya hamba sahaya wanita itu dipekerjakan. Kan kalau diberi makan saja nanti rugi tuannya, lalu dipekerjakan. Ada laki-laki tidak benar, supaya nanti dari upah itu dia bisa berikan kepada tuannya. Di antara mereka itu setelah hijrah masih ada yang melakukan seperti itu. Itulah pemimpinnya orang-orang munafik. Abdullah ibnu Ubay ibn Salul. Dia punya banyak wanita-wanita, budak wanita-wanita dipekerjakan seperti itu. Maka ayat ini turun berkaitan dengan itu. Di antara ada budak-budak wanitanya tidak merasa senang kalau dia dipekerjakan seperti itu. Dia ingin tetap menjaga kehormatannya, tetapi dipaksa. Kaitannya dipaksa. Bagaimana kalau dia dipaksa? Berdosa atau tidak? Nah, dalam hadis rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan terhadap umatku kalau dia melakukan sesuatu karena lupa, karena salah, karena lupa, atau karena terpaksa. Dia dipaksa. Nanti kalau dia benar-benar dipaksa sementara dia tidak ingin seperti itu, tidak ada, dia nggak bisa menolak karena dia adalah hanya seorang hamba sahaya. Tetapi kalau itu dia dilakukan karena dipaksa, maka Allah akan mengampuni kesalahan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ayat yang kedua ini dari dua ayat yang kita bacakan pada pagi hari ini, yang kedua itu yang pertama masih kaitannya dengan ayat sebelumnya. Dan yang kedua dan yang ketiga itu kaitannya dengan hukum yang lain. Yang pertama ada kaitannya dengan mukatabah, hamba sahaya yang ingin menebus dirinya, maka tuannya harus memberi jalan, tidak boleh menghalangi. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan wanita-wanita budak yang dipekerjakan sebagai wanita tidak baik. Jadi
Dalam hal ini Nabi mengatakan apa? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mahril bag. Nabi melarang memakan hasil dari apa? Perzinahan. Upah yang diambil dari hasil perzinahan. Nah, ini larangan. Karena itu orang nggak boleh kemudian, wah, ada baca itu wanita nggak tahu terkenal juga atau gimana itu. Dia sudah punya kekayaan di atas 1 triliun. Padahal orang ini sering dibicarakan kalau dia itu adalah apa? Orang yang punya tarif tinggi. Nah, ini kan mungkin bukan orang Islam. Ya, kalau bukan orang Islam bukan urusan. Karena yang dilarang itu hanyalah wanita-wanita muslimah, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk yang dilarang oleh agama, dosa besar, hanya sekedar karena ingin mendapatkan penghasilan. Karena itu adalah penghasilan yang tidak dibenarkan oleh Nabi, ya. Tidak boleh dimakan, tidak boleh memakan penghasilan dari hasil perzinahan. Saya kira ini penjelasan terkait dengan 2 ayat ini. Mudah-mudahan kita semua ada manfaat yang bisa kita ambil pelajaran, khususnya kaitannya tadi dengan apa? Menikah. Ya, kalau sudah punya kemampuan untuk menikah, ya, kemampuan ini tadi ada rincian. Punya kemampuan biaya, punya kemampuan kesempatan, punya kemampuan sudah bisa memilih, ya, memilih yang paling baik. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Punya kemampuan untuk menjadi suami, ya. Benar-benar menjadi suami tulen namanya, ya. Jadi bukan karena ketampanannya saja, tetapi memang dia bisa, karena memang pernikahan itu maksudnya apa? Makanya Nabi tazawwaju al-walud. Kalau untuk punya anak ya haruslah menjadi laki-laki yang benar. Saya kira ini saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita kesehatan lahir batin, memudahkan urusan dalam segala hal, dan kita dihindarkan dari hal-hal yang buruk termasuk penyakit-penyakit yang berbahaya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan sudah menonton video ini. Jika bermanfaat silahkan tekan like, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan antum di channel ini. Ikuti juga informasi kegiatan santri dan alumni di akun resmi Pesantren Pendidikan Islam Darul Abror.